ketika keputihan itu terus dibiarkan terus menerus, Nggak diobatin. infeksi berkepanjangan ya bisa ada resiko menjadi steril atau infertil atau menghambat kesuburan. Berarti Ya. kalau kesimpulan dari Dr. Kardiana, keputihan itu tidak dapat menyebabkan kanker serviks. Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Oh bisa berarti ya. Bisa Kita ngomong iya aja selalu. dong. Soalnya biar mereka takut iya. kan. Iya loh, kamu jangan main-main. Itu cowok sudah kayak gitu juga masih mau keluarin juga ya, goblok juga ya. Ya Bukan gimana goblok Pak? dok, namanya enak dok. Kalau misalnya nih kita lagi keputihan ini, Ya. boleh nggak sih sebenarnya berhubungan seksual? Ya jangan dong, kalau keputihan yang ada patologis ya sebaiknya jangan. Biar gimana pun kan ada resiko menularkan. Kembali lagi dengan kami berdua di acara CRT, Cerita Ranjang Teredukasi. Acara ini dipersembahkan oleh Gatot Koco. Tapi hari ini kita nggak berdua, Del. Iya kita bertiga. Tumben ya. Ada sahabat saya di sini, Dr. Kardiana Dewi. Hello. SPKK. Ya, hari ini kita mau ngomongin soal keputihan. Yes. Bukan bedak ya. Aku tapi tuh belajar keputihan banyak lain. banget soal keputihan. Belajar banyak banget soal keputihan, tapi ya aku pengen hari ini lebih advance lagi, kita bongkar lebih dalam, Lebih dalam lagi. Karena apa Del? Banyak ya? Keputihan Karena ini keputihan itu kayak temenan ya sama cewek. Maksudnya kita ada nggak mau cewek di dunia ini nggak pernah mens- keputihan? Nggak mungkin ya dok. Ada juga sih. Satu kali pun? Jadi ada beberapa pasien yang usianya tuh udah 60-an dan dia menurut dia sepanjang hidupnya belum pernah ada keputihan, baru kali ini doang gitu. Tapi Menurut artinya, dia. menurut dia sendiri memang benar-benar selalu kering, ada. Tapi memang ada beberapa tipe, ada perempuan yang lebih mudah keputihan, ada yang memang cenderung lebih kering. Artinya kayak hampir nggak pernah keputihan, tapi biasanya sepanjang hidup itu pasti minimal pernah beberapa kali kalau perempuan. Artinya banyak orang yang nggak sadar. Aku pernah ketemu pasien, banyak pasienku itu dia nggak ngerasa keputihan, Betul, denial. betul. Oke. Jadi Denial. ngirain dia nggak keputihan sampai begitu saya buka, wah ini mah banyak. Saya Oh buka. masa sih dok? Ya kan karena saya melakukan pemeriksaan kan pasti kita buka. Di luar maupun di dalam. Kadang-kadang pasien bilang saya nggak ada keputihan. Tapi baru dibuka aja belum diperiksa dalam. Itu sudah nggak taunya banyak banget. Oh saya bilang ini keputihan. Oh itu keputihan dok. Gitu dengan polosnya walaupun itu penuh padahal kekuning-kuningan cairan tapi nggak ngeh gitu. Jadi banyak juga yang masih belum aware. Oke. Oke. Pemeriksaan luar dan dalam. Bedanya tuh apa dok? Luar tuh yang gimana? Mungkin pertama kita gini dulu kali ya, kita definisi keputihan gitu ya. Keputihan tuh kalau orang awam bilang kayak becek gitu. Kalau mau mens kan suka ada keluar lendir. Keluar cairan Keluar gitu ya. cairan, sorry. Keluar Biasanya cairan, keluar bening. cairan dari daerah kewanitaan gitu kan. Jadi yang biasanya bukan darah gitu, keluar cairan dari daerah kewanitaan. Nah, sebenarnya memang si keputihan itu sendiri bisa merupakan satu hal yang normal sebenarnya. Kalau ya seperti biasa dia warnanya mungkin putih-putih bening-bening, jumlahnya nggak banyak. Keluarnya juga tidak ada bau, tidak bikin gatel, tidak bikin iritasi cekit-cekit dan nggak ada jumlah yang terlalu banyak sehingga mengganggu gitu. Oke. Tapi ketika keputihan itu mengganggu, berarti sebaliknya dong. Warnanya mulai ada kekuning-kuningan, kadang kuning-kuning kehijauan, kadang agak abu-abu. Kehijauan. Ada bau-baunya. Hijaunya bukan hijau spotlight gitu Iya, ya, agak sis. hijau. Hijau light aja seperti warna nanah gitu kan. Terus kemudian ada baunya, bau yang agak-agak asam kah, agak-agak amis-amis kah, agak busuk-busuk kah gitu ya. Jadi kan dulu malah sempat viral, ingat gak ada yang bilang Oh ada iya, ya. ikan asin Ikan ya. asin, betul itu ada, bisa bau ikan asin. oke. Nah kemudian dengan ada bau tersebut kadang-kadang juga ada yang bikin gatel. Gatelnya bisa gatel banget sampai jadi kayak perih, iritasi, panas, cekit-cekit itu bisa. Dan itu keputihan yang levelnya udah mengganggu gitu ya. Dan itu memang ada Patologis ya? penyakit. Betul, ada patologis. Jadi kalau yang tadi Dr. Kardiana sebut tadi yang keputihan tapi keluar cairan biasa, jumlahnya cukup normal, itu yang dimaksud dengan keputihan fisiologis atau Yes. tidak termasuk juga? Termasuk keputihan fisiologis. Termasuk keputihan fisiologis. Yes, dalam keadaan normal keluar tapi momen tertentu aja dok. Misalnya pas lagi Moments. ovulasi, momen setelah mens gitu. Jadi situasional sebentar-sebentar aja, terus nanti udah stop gitu. Oke, ada keputihan yang patologis atau keputihan yang penyakit kita Yes. sebutnya ya. Sekarang kita ngomong kayak gini dulu, kalau keputihan nih supaya pemirsa yang nonton ini agak takut Iya. ya. Biasa kalau orang Indonesia Harus kalau ditakut-takutin, nggak bener. ditakut-takutin agak susah Iya, ya. iya. Betul. Kalau keputihan nggak nyantol. diobatin terus menerus,
terus ya, denial terus menerus, nggak diobatin terus menerus, bisa jadi apa? Ya paling penting ya terutama buat seorang perempuan kan kebiasaannya tuh di kita pengen memiliki keturunan ya dok ya. Nah itu menjadi satu hal yang momok yang paling kita takutin ya nggak sih? Ujung-ujungnya menjadi jadi nggak bisa punya anak, jadi mandul istilahnya gitu. Artinya ketika keputihan itu terus dibiarkan terus menerus, infeksi berkepanjangan ya bisa ada resiko menjadi steril atau infertil atau menghambat kesuburan gitu. Oke, dan itu permanen bisa berarti? Ya kalau sudah terlanjur berkepanjangan, resikonya bisa seperti itu ya? Betul. Walaupun ada kasus-kasus yang cukup belum berat, masih bisa diobati, kemudian bisa diperbaiki gitu. Oke, kalau cancer bisa nggak? Cancer cervix? Nah ini lain. Nah tadi kalau kita mau ngobrol, ini sering banget nih dok, sering. Nah kita berarti masuk ke pemeriksaan yang tadi Adel sempat tanya ya dok ya. Aku kalau boleh ada manekin gitu ya, aku kepengen ntar ada gambar gitu ya buat background. Jadi sebenarnya perempuan tuh bagian luar, itu kita bilang vulva. Area depan, area kewanitaan yang ada bibir-bibir itu, maaf ya. Itu. Yes, labia bukan Nabila. Yes, labia. Yang gendut, labia yang itu di luar, itu bagiannya kita bilang vulva. Nah maaf ketika dibuka bagian dalam yang tempat lubang saat masuk, saat kita ada koitus atau intercourse kita bilang saat berhubungan, itu lubangnya lubang vagina. Jadi itu dulu. Nah keputihan bisa keluar, kan tentu ujungnya muaranya si di depan itu vulva. Anggap ini lubang nih, ini bibir vagina gitu ya, bibir labia itu ya. Maka keluarnya keputihan bisa disebabkan karena infeksi yang dari luar itu atau dari dalam dinding vagina. Kalau kita melihat ada keputihan, maka kita periksa dua nih, yang tadi periksa luar aja atau periksa dalam. Periksa luar artinya dilihat kasat mata dari vulvanya, labianya, ada keluar cairan atau tidak, ada kemerahan dan lain-lain. Tanpa dibuka-buka ya, betul, periksa luar tuh cuma dilihat aja gitu. Betul. Nah itu bisa dilakukan, jadi walaupun belum pernah berhubungan, masih perawan istilahnya, nggak usah takut. Jangan-jangan takutnya nanti dibuka dalam, nggak gitu juga. Dokter juga kira-kira masa orang belum ngapain langsung dibuka dalam, luarnya dilihat saja bisa. Nah yang kedua ketika pasien sudah berhubungan atau keputihannya juga cukup banyak, maka kita akan lakukan pemeriksaan dalam. Kita buka, kita lihat dinding vaginanya. Apakah di dalam dinding tersebut ada keputihan-keputihan atau tidak. Biasanya begitu di luarnya ada, dalamnya lebih banyak lagi nih. Terus kemudian kita lihat serviksnya dalamnya. Itu biasanya suka ada cairan yang mengalir. Itu jadi satu tanda, oh berarti ini nih keluhan ini kan beda-beda sesuai keluhan yang ada. Nah itu adalah pemeriksaan untuk keputihan teduh tubuh, oke? Keputihan apa dok? Sorry. Keputihan atau kalau kita bilang bahasa medisnya duh tubuh gitu. Keluar cairan tuh duh gitu ya. Nah itu untuk keputihan. Nah sekarang kita punya satu hal lagi yang berbeda. Yaitu pemeriksaan pap smear. Nah pap smear adalah pemeriksaan yang bukan untuk mendeteksi keputihan dok. Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa bagian serviks. Jadi kalau nanti kita anggap nih ada imajinasi, ada lorong nih lubang vagina, ujungnya ada serviks, maka yang kita lakukan dengan pap smear adalah kita akan masukin seperti sikat panjang ke dalam, lalu ujung serviks itu akan kita pulas sedikit, kita swipe gitu, shred gitu. Kita swipe, maka kita mau mengetahui kira-kira itu serviksnya apakah ada resiko hiperplasia alias ke arah keganasan serviks. Jadi itu dua pemeriksaan berbeda. Tapi bukan pap smear itu ternyata bukan untuk keputihan. Bukan untuk keputihan dok. Tapi kenapa kalau misalnya juga, dok? Pasien kalau keputihan rata-rata nih ya pemeriksaan advance-nya adalah dilakukan pap smear. Jadi karena itu satu rangkaian dalam arti begini, kalau untuk keputihan saja periksa luar dan dalam cukup. Tapi ketika inflamasi atau infeksinya berulang dok, ada resiko mengiritasi si serviks. Lubang vagina ujungnya serviks juga. Nah ketika bibir serviks yang bulat kayak ada tengah itu teriritasi terus, maka kita takut dia teksturnya berubah, kondisinya berubah, dan nanti sel-selnya mengalami hiperplasia atau berubah walaupun belum tentu karena keputihan. Bukan berarti tapi keputihan. Bisa jadi juga karena keputihan. Kecil kemungkinan itu lain jalur. Gitu. Jadi artinya hiperplasia itu muncul ya biasanya karena infeksi virus lainnya, dan itu biasanya diperoleh dengan pemeriksaan pap smear lalu lihat gitu ya, oh ternyata sel-selnya bagaimana nih, ada pertumbuhan yang berbeda enggak gitu. Berarti kalau kesimpulan dengan Dr. Kardiana, keputihan itu tidak dapat menyebabkan kanker serviks.
kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Oh bisa berarti ya. Bisa Kita ngomong iya aja selalu. dok. Soalnya biar mereka takut iya. kan. Iya loh, kamu jangan main-main. Jadi cancer cervix tadi. Bisa tadi semua. Bisa kemandulan. Cancer Semuanya. cervix, dan bahkan kitanya sendiri pun terlepas dari itu mengalami nyeri gitu ya, radang panggul yang rasanya nyeri banget terus menerus di bagian area-area panggul ini, nyeri nyut-nyutan, dan apalagi misalnya kalau nyeri panggul itu cukup mengganggu, rasa linu gitu ya, nyeri, dan apalagi setiap kali berhubungan lebih sakit lagi gitu. Kalau nggak Tentu akan diobatin ya. mengganggu, betul. Cuman gara-gara keputihan doang bisa sampai situ ya. Keputihan ini kan banyak orang nggak sadar kan soalnya. Betul. Keputihan itu sebenarnya cukup tergantung penyebabnya juga ya. Kita tanya ya, penyebab keputihan apa saja dok? Penyebab keputihan udah pasti paling sering nomor 1 Kebersihan? biasanya tuh adalah jamur. Oh, jamur. Oke. Jamur itu penyebab keputihan yang nomor 1. Gejalanya Nomor 1? bagaimana? Iya. Candida albicans. Candida bisa albicans, bisa non albicans. Ada non Apa tuh albicans juga. bedanya? Betul. Saat ini bersaing nih antara candida dengan yang kita bilang bakteriosis. Yang mana polling yang lebih tinggi? Kita nomor 1 bahas yang candida dulu ya. Oke. Candida ini coba ketik rek spasi candida aja. Jadi kalau mau pilih, jadi candida itu biasanya khasnya adalah ada keluar cairan keputihan yang warnanya putih kekuningan bergumpal. Gumpal-gumpal bilangnya kayak khas kayak kepala susu pecah, atau ada yang bilang kayak susu basi. Gumpal putih, saya punya banyak fotonya sih, ntar pasti bisa Merengkel-merengkel. dimasukin. Iya, putih-putih kekuningan gumpal-gumpal. Nah si candida ini kalau dia keluarin cairan itu dia akan bikin rasa gatal. Sehingga orang yang keputihan karena jamur biasanya juga diikuti dengan gatal di bagian luar di bibirnya. Aduh dok, gatal banget nih. Sampai perih panas kadang-kadang. Saking gatelnya itu benar-benar gatal ganggu. Nggak rasa dia garuknya iritasi, jadi akhirnya menjadi putih panas gatal gitu ya. Nah jadi keputihan seperti ini biasanya mudah dikenali. Karena udah ada gatelnya dok. Itu karena ada jamur nih. Betul, ada jamur. Jadi Ada bisa kelihatan di luar. putih-putih yang keluar. Betul, di cana gatel. dalam agak kuning gatel. Terus Oke. gitu bibir kemaluannya juga merah-merah. Dok, saya belum pernah melakukan hubungan seksual dok. Kok Bisa. Bisa. Bisa terjadi. Oke. Artinya candida ini bukan murni terjadi pada orang yang udah pernah berhubungan doang. Ya jadi jangan tuduh-tuduhan ya. Ya, benar. Kamu selingkuh. Jadi kalau kamu ciri-ciri belum pernah Dia tuduh aku balik. Dia tuduh aku balik juga kan. Kamu yang menulari aku. Oh katanya. iya. Kan gitu. Wah itu dalam tempat praktek sering kali terjadi. Sering terjadi ya. Sering Berantem di depan dokter gitu? Ya bisa terjadi 1-2 kali. Dokter jadi wasitnya. Ya gitu ya. Wasit yang sok bijak-bijak gitu ya. Tapi artinya memang ini sesuatu yang harus dipahami bersama. Ada keputihan yang murni ditularkan lewat hubungan seksual, ada juga yang bisa ditularkan lewat media lain. Nah kalau keputihan Candida tadi tidak ya? Tidak ini ya? bisa karena perubahan hormonal, bisa juga karena kelembapan. Buat Kebersihan. perempuan-perempuan nih. Enggak bersih. Ah bisa. Kebersihan. Basah-basah habis pipis nggak Nggak dilap dilap, lagi, langsung dipakai pakai ya. celana, tuh sisa-sisa pipis pas segala numpuk di situ. Tiap hari pakainya legging terus. Ketat-ketat, wah kerjaannya Wah, nge-gym aku mulu, rock, olahraga silir. terus, rock apa namanya celana ketat-ketat Iya, terus iya, iya. menerus. Pakai celana dalam terus. Nah, ya pakai itu iya, pakai iya, dong dong. dok. Celana dalam bahannya Dokter Richard sintetis lucu ya. bandek. Jangan, dokter pakai celana nggak nih? Jadi ini lagi nggak pakai celana dalam. Kita sih kalau tiap hari ngeliatin ini area-area gitu udah biasa ya. Iya, Cuma iya. maksudnya gini, intinya adalah itu bisa terjadi walaupun orangnya belum pernah ada hubungan seksual. Oke. Oke, Jadi buat nggak ada orang hubungan tua, ya. nah buat orang tua nih terutama, misalnya anak perempuannya ada keputihan-keputihan, wah jangan langsung curiga atau malah jadi takut ngajak anaknya, malu. Iya. Jangan, diajakin aja berobat. Oke. Ya, kan Ke dilihat dokter. belum tentu kan, karena itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya karena hubungan seksual juga bisa nggak? Bisa. Oke. Apa bedanya dok antara yang ini karena berhubungan seksual sama yang enggak? Kalau untuk jamur sendiri, kita tidak bisa pastikan nih karena hubungan seksual atau tidak. Tapi yang jelas, si jamur hidup di mukosa vagina, tapi dia juga hidup di penis yang belum disunat. Sorry dok, mukosa vagina tuh Di bagian dalam dinding vagina itu. Oke. Jadi kulit vagina tuh dia hidup di situ, tapi dia juga bisa hidup di penis kalau misalkan orangnya belum disunat. Kalau yang belum disunat Masih belalai kan ketutup gajah. terus tuh dok. Lembab. Maka biasanya ada yang namanya balanitis candida.
Oke. Jadi cepat atau lambat biasanya pasien-pasien yang memang aktivitasnya tinggi, aktivitas hariannya sibuk, keringetan terus, outdoor, kemudian maaf orangnya agak gemuk, volumenya lumayan badannya, itu nanti lama-lama ada tuh. Dan biasanya kadang-kadang sudah ada sejak lama, sama seperti perempuan dok, dia nggak notice, dia kira kayak daki-daki doang, di penisnya kayak kotor-kotor, padahal itu adalah pseudomembran dari si Candida. Jadi harap dicek ya ini ya, terpulangnya pada belum disunat. Belai-belai gitu. gajahnya itu ditarik ya, dibersihin. Iya. Berarti gitu. kalau yang tadi Candida albicans keputihan akibat Candida tadi itu bisa sembuh sendiri atau enggak? Harus diobatin kan dok? Iya, Ya. kalau udah keluar bergejala harus diobatin. Harus diobatin biasanya, kan? Nah betul. pertanyaanku, kita nggak kasih obat nih karena kan silakan datang ke dokter terdekat ya. Iya. Pertanyaannya apakah yang berobat itu hanya istri ataukah suami juga ikut diobatin? Pada kasus Candida aja dulu. Kalau Candida sebaiknya tetap berdua karena suami, apalagi terutama kalau suami belum disunat. Oke. Kalau Jadi sunat itu Candidanya harus ya, baru, Dok? bukan cuma sunah-sunah Rasulullah atau agama tertentu, tapi emang tuh bagus karena Harus. untuk bersih. Oke. Kalau memang Candidanya baru, plus suami juga udah disunat, ya nggak apa-apa, hanya istrinya saja. Tapi ketika nanti Candidanya ini berulang balik-balik terus nih dok, maka si suami juga harus dicek. Takutnya kan pingpong, makanya kenapa bolak-balik tektokan terus, karena yang satu ternyata menjadi carrier juga. Sumbernya. Pembawa juga ya. Betul. Oke, itu yang paling sering nih ya. Betul. Yang paling sering jamur ya. Jadi bagi kalian semua yang ngerasa ciri-ciri seperti ini, silakan berobat. Ya jangan Yes. disimpan terus, nanti resikonya sama seperti di awal aku Iya. ngomong. Keputihan apa lagi nih? Bakteri. Nah, yang sering kedua namanya kita bilang bakteriosis vaginalis. Bakteri dok. Kenapa bakteri ada di situ? Sesimpel karena adanya keseimbangan flora normal vagina. Oke. Gimana tuh, Vagina itu area yang memang penuh dengan bakteri. Ada bakteri-bakteri baik. Tujuannya Oke. untuk menjaga sebagai pelindung. Harus Oke. kasih Yakult terus ya. Ya elah, pakai sebut Coba merek pakai lagi ya. Pokoknya yang golongan Coba lactobacillus pakai itu lah ya. Yakult. Aduh, ada gulanya tuh bahaya dok, lengket. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya bakteriosis vaginalis adalah suatu kondisi di mana keseimbangan kuman-kuman atau flora normal yang ada di vagina tuh jadi jadi berubah. Bakteri baiknya terkalahkan oleh yang jahat. Oh. Biasanya sebabnya apa? Nah ini sebabnya simpel. Sesimpel yang sering pakai tuh pembersih-pembersih kewanitaan tertentu. Semprot mimel. Yes, Parfum. Semprot mimel. Itu Biar iya yang di wangi. luar ya dok ya. Lagi Itu trending kemarin kan? Makanya aduh gile deh. Terus luarnya, terus gitu kadang-kadang ada juga yang suka mencuci-cuci sendiri. Sampai dalam. Pakai dus-dus itu ya, dus yang ada biasanya ada setiknya iya. dimasukin ke dalam. Enggak, ini buat cuci Tidak apa ya? getar Di itu. luar konteks, nggak usah pakai getaran, pakai itu biasa Pakai sabun disemprot. mandi, sabun badan juga cuci ke dalam. Nah Itu ada yang juga. kayak begitu tuh nggak perlu tuh. Jadi hal-hal seperti itu akan merubah keasaman pH vagina, bikin vaginanya malah jadi banyakan bakteri yang Jahat. bakteri baiknya malah pada pingsan. Jadi kalau bakteriosis vaginalis ini tandanya gimana? Ada keputihan, warnanya kayak keabu-abuan. Lebih encer, ada abu-abu begitu. Jangan bayangkan abu-abu gelap ya, enggak. Warna ini semua serba-serba Ini abu-abu nih, Dok? samar-samar. Ya enggak segitunya. Segitunya. Artinya keabuan, kemudian dia encer, kira-kira juga di dinding vagina biasanya cukup nempel dan memang biasanya ada bau. Baunya apa bau tuh? amis. Oh, amis. Nah, biasanya kalau habis berhubungan, baunya lebih keluar. Dan kadang-kadang habis berhubungan juga ada nyeri sedikit. Oke. Jadi habis berhubungan ada nyeri. Kalau pasien yang udah sering berhubungan jadi tahu, habis berhubungan lebih nyeri nggak Bu? Iya dok, lebih sakit. Bukan sakit saat mau penetrasi karena belum basah, tapi sakit setelah berhubungan itu ada rasa ngentek ngilu gitu. Di Dan vaginanya. di daerah vaginanya, Oke. jadi pasiennya berasa lebih ngentek, ngilu, lebih sakit. Dan biasanya memang kalau yang jelas-jelas yang terinfeksi, baunya lebih keluar tuh, bau amis Amisnya. setelah berhubungan. Amisnya tuh kayak ikan mau mati. Ikan mau Benar, mati. benar, kayak bukan ikan mau mati ya, ikan kayak pasar ikan, kayak ikan busuk gitu lah ya. Oh, oke, baunya gitu. Jadi Se-strong tiba-tiba itu, Dok? kalau yang infeksinya kuat bisa strong itu. Oke. Ya jadi begitu abis berhubungan tiba-tiba suasana pasar ikan kan gitu misalnya gitu kan ya. Jangan Gitu mainnya kan. di pinggir pasar ikan Nah, lagi. jangan nggak taunya gitu ya bisa, makanya kalau gitu jangan main di pinggir pasar ikan ya kan, supaya menghindari bias. Serem ya. Nah, jadi kondisi seperti itu biasanya bisa diobati. Diobatinya dengan apa? Dengan antibiotik. Oke. Sesimpel menggunakan antibiotik, tapi memang pada kondisi yang udah telanjur berkepanjangan, kan pH-nya udah berubah tuh dok. pH vagina itu tidak bisa dinetralkan atau dikembalikan dalam waktu singkat.
Udah dikasih obat, oke nih, hilang kan, lumayan kan. Tapi ntar gitu lagi pasti karena pH-nya masih belum kembali ke yang normal. Jadi dia akan sementara kayak bolak-balik gitu terus untuk beberapa periode. Butuh waktu. Berapa Betul. lama tuh dok? Lama Kira-kira? tergantung habit orangnya, banyak hal banget ini. Kalau hidupnya makin sehat, dikasih obat makin cepat. Exactly. Oh, Tapi oke. kalau dengan faktor-faktor luar lain, terus gitu dengan intensitas berhubungan yang sering, tanpa pelindung, tanpa pengaman, apalagi kalau berganti-ganti, wah makin bergejolak pH di situ dan suasananya gitu, dan Kalau itu bakteri-bakteri sabun- campur aduk. sabun cuci buat bersihin itu juga mengacaukan pH juga. Sebenarnya gini, biasanya sabun-sabun yang untuk wanita kan pH-nya khusus. Nah, yang boleh dicuci adalah bagian luar. Bagian apa tadi namanya? Vulva. Bagian luar itu kulit itu boleh kita basuh. Dan kalau nanti nih ada kasih gambar, vulva itu ya setiap perempuan tuh beda-beda bentuknya. Harap diperhatikan bahwa kalau kita bersihin vulva, kadang-kadang ada beberapa perempuan yang bentuk bibirnya agak berlipat-lipat, maka setiap area lipetan itu tolong dibersihin juga. Sama kamu kayak ngelap ketek gitulah, lipetannya tuh dibersihin. Dengan sabun boleh sabun lembut. Mau pakai sabun yang kewanitaan khusus, jika diperlukan silahkan, tapi tidak harus setiap saat. Oke. Sedangkan untuk vagina sendiri, vagina itu tidak perlu dibersihkan. Kenapa? Dia punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia ngeluarin cairan yang tadi, yang bening-bening Keputihan itu tadi. Iya, gitu. Oke, dok kita balik lagi tadi ke Iya. keputihan ya bakteri tadi ya. Jamur, bakteri. Bakteri tadi ya. Iya. Itu kalau nggak diobati bisa sembuh sendiri. Kalau dia sebenarnya gini dok, karena itu ketidakseimbangan flora. Kalau baru sedikit, paling ada kayak keluar keputihan-keputihan dikit, terus habis itu dia menjaga dalam arti semua habitnya baik. Bisa sembuh Iya, sendiri balik ya, lagi. berarti ya. Bisa kalau ringan. Karena ketidakseimbangan doang ya. Betul. Tapi kalau sudah berat, dia butuh bantuan harus diobati. Pasti. Begitu Oke. udah datang ke dokter pasti udah perlu diobatin karena biasanya bau udah ada ikan bau. asin? Enggak sih, enggak bau ikan asin banget. Jarang yang sampai bau ikan asin banget. Ada yang begitu buka celana bau ikan asin, tapi mostly enggak bau sampai begitu. Ada pemeriksaan simple dok, bisa kalau dokter ingat ada namanya KOH. Jadi kalau memang kita benar-benar mau pastiin baunya, cairan yang keluar itu kita tetes KOH harusnya nyambreng baunya langsung. Tapi biasanya sih aku nggak usah sampai gitu, kita dengan kita lihat itu sudah Oke. kelihatan gitu. Dokter Kardiana, itu penyebabnya bakterinya apa tuh? Gram positif, gram negatif atau anaerob? Biasanya gini, kita biasanya ada namanya bakteri yang paling sering Ketawa sih chlamydia ada. gitu ya. Saya nggak kuliah kedokteran ya, mohon maaf. urea plasma. Kalau chlamydia kan berarti sudah infeksi menular seksual dong. Chlamydia apa dok? Termasuk. Chlamydia apa dok? Jadi pada prinsipnya memang kita bisa ada ujung-ujungnya di area genitalia ini antara infeksi yang menular seksual dan tidak menular seksual tuh memang sulit Batasan itu. dipisahkan. Gini aku dokter. jelasin ke Adel. Keputihan bakteri ini ada banyak macam nih. Ada bakteri gram positif, ada gram negatif, ada anaerob, ada chlamydia tadi ya. Itu parasit ya masuknya sebenarnya. Chlamydia itu ya. Chlamydia itu kalau yang parasit itu Trichomonas dok. Oh, Chlamydia chlamydia masih rheumatis bakteri. itu masuk apa? Bakteri ya. Nah, ini tergantung bakterinya. Ini koreksi aku kalau salah ya. Kalau bakteri gram positif itu apa ya? Normal ya? Atau enggak normal? Enggak. Jadi kalau di kulit secara umum lebih banyak yang hidup tuh bakteri gram positif. Kalau di daerah bawah situ memang sudah campur aduk juga. Artinya si bakteri gram positif itu sendiri bisa juga menjadi patogen atau bakteri-bakteri patogen yang ada gram positif juga banyak. Oh, enggak jaminan berarti? Enggak jaminan. Enggak jaminan. Enggak Tapi kalau bisa. misalnya ditemukan chlamydia trachomatis tadi, itu bukan normal ada di situ. Jadi Ya. itu sudah pasti infeksi menular seksual. Oke. Paham gak lo? Misalnya Iya, kayak gini deh. Lo misalnya putihan nih, cek ke dokter nih, misalnya kan kayak gitu kan. Ditemukan bakteri gram positif, ya kan. Kan pasti insecure dong, pasti kan overthinking, ya kan? Suami kenapa aku nih nih aku? selingkuh nggak kan kayak gitu kan? Kalau gram positif bisa jadi itu memang karena datang fisiologis, bukan datang fisiologis, karena higiennya kurang bagus. Oke, bisa jadi karena dirimu sendiri atau ya mainnya kurang bersih aja, tapi bukan artinya pasti selingkuh, bukan. Kalau misalnya gram negatif juga belum tentu, tapi kalau chlamydia trachomatis tadi, nah itu sudah pasti infeksi menular seksual gitu Bu. Pasti. Iya. Oke. Betul Bu. Bakteri gram negatif juga kalau
gonore gram negatif loh, Dok. Iya betul juga. Itu juga. Berarti Chlamydia trachomatis. Iya, gonore. Biasanya ya kalau tadi kita bakteriosis vaginalis lain nih, Dok. Jadi jadi kalau di perempuan, tadi kita balik lagi biar gampang ya. Paling sering tadi kan jamur bakteri. Bakteri ini ya mulai dari Mycoplasma, Ureaplasma, Ureolithium, pokoknya ada banyak bakteri yang menyebabkan itu, tapi memang tidak ada bakteri yang spesifik dalam jumlah besar. Nah, terus memang ada lagi yang seperti tadi antara parasit dan dari ketiga yang utama nih, habis ini kan kita mau bahas yang parasit. Yang satunya lagi adalah infeksi yang non spesifik. Nah, yang non spesifik ini adalah ada bakteri-bakteri, pokoknya bikin keputihan aja, beberapa bakteri berkumpul jadi satu sehingga menyebabkan adanya keputihan. Nah, yang seperti ini biasanya gambarannya tidak khas. Kalau tadi kita bicara yang jamur, khas kan, putih-putih gumpul-gumpul gitu kan, gatel kan. Kalau kita bicara bakteriosis itu yang kayak keabu-abuan terus bau-bau gitu kan. Satu lagi ada namanya trichomonas. Jadi trichomoniasis itu tipenya parasit, itu biasa menyebabkan keputihannya warnanya agak kehijauan. Dan biasanya kadang-kadang bisa ada keluar darah dikit saat di keputihan. Jadi bercampur ada kayak sedikit selet ada darah, dan kalau kita buka saat kita lihat dari pemeriksaan dalam, kita lihat serviksnya ada namanya strawberry cervix. Jadi cervixnya itu luka-luka kecil-kecil, Dok. Bintik-bintik lecet merah. Jadi dibilangnya strawberry cervix. Nah, trichomonas ini gambarannya kan cukup jelas tadi, kehijauan, agak berbusa-busa, kadang bisa ada darah dikit, agak nyeri, dan pas dibuka ada strawberry cervix. Nah, di antara ketiga yang utama tadi ada juga gambaran keputihan yang tidak khas, Dok. Yang kita bilang jadi infeksi genital non spesifik. Nah, ini yang udah campuran deh. Gambarnya nggak khas nih, Dok. Pasti ya selingkuh. kayak keputihan. Enggak juga. Ini kita ujungnya ke situ ya. Berarti kita ngomong yang laki nanti ya. Jadi yang non spesifik ini dia jadi campur-campur. Kok ada ya agak putih, ya agak-agak banyak, tapi agak bau dikit-dikit gitu. Gambaran yang nggak khas tapi ada terus gitu. Nah, itu yang biasanya perlu kita periksakan lebih lanjut. Nah, nanti di situ dilihat bakterinya bakteri apa. Nah, memang yang dimaksud Dokter Richard adalah gini, mengetahui tipe bakteri itu susah banget, ribet, harus dikultur. Pemeriksaan lab yang gampang adalah diketemukan bakteri gram positif, gram negatif gitu ya, Dok ya. Tapi memang pada prinsipnya pemeriksaan lab tersebut harus ada kriteria-kriterianya. Ketemu selnya berapa banyak nih, ketemu terus bakteri berapa banyak, maka tuh dinyatakan oh ini positif gitu. Ini pemeriksaan dokter-dokter tingkat lanjut ya. Ketemu apa yang menyatakan bahwa pasangan kita itu pasti selingkuh? Wah, biasanya yang udah pasti selingkuh adalah kalau gonore. Yes, udah pasti. Laki-laki, kamu ada riwayat sipilis. Oh, sifilis, tapi sifilis tuh angkanya udah agak jarang, Dokter. Sifilis itu udah menurun ya, udah mau pulih ya? Enggak, belum. Cuma sifilis tuh cukup berat kan. Jadi umumnya terjadi pada orang yang memang ada, misalnya maaf ya, ada penyakit infeksi menular seksual lain sejak lama, dan termasuk mungkin ada HIV juga, jadi dia kena sifilis. Tapi kalau orang normal agak susah kena ke sifilis, karena sifilis tuh penularannya panjang dan complicated. Tapi kalau yang paling sering sehari-hari gonore udah pasti. Nggak mungkin di artinya masa inkubasi 3-7 hari. Dalam seminggu terakhir ada hubungan, sekarang ada keluar cairan dari ujung penis, warnanya kekuningan, kekuning kehijauan agak kental. Kalau nggak di celana dalam ada kayak bercak-bercak kuning-kuning. Itu cowok sudah kayak gitu juga masih mau keluarin juga ya, goblok juga ya. Ya gimana, bukan goblok, Pak? Dok, namanya enak, Dok. Nah, sakit loh. apa? Ya kan gonore kan sakit pada laki-laki kan. Ada yang enggak juga, Dok. Ada yang enggak ya. Biasa aja, cuma ngentek-ngentek dikit. Betul. Pas pipis kan. Idealnya ada rasa ngentek-ngentek dikit di ujungnya, rasa panas gitu ya, rasa nyeri-nyeri, nyut-nyut. Tapi banyak juga yang nggak ada rasa apa-apa, Dok, cuma keluar cairan aja di ujung kemaluannya gitu, makanya kehijauan. makin dihajar-hajar aja. Terus masalahnya dikasih obat juga cepet hilang habisnya, Dok. Cuman di antibiotik ya, Dok. Kasih obat sekali jebret hilang, set, nanti terulang kembali. Oke, gonore, gitu. sipilis, apa lagi? Chlamydia trachomatis tadi. Iya, pokoknya kalau yang paling gampang kita kenali, yang biasanya nih terkait dengan IMS, kalau cairan ya itu tadi, cairan-cairan dari ujung penis yang bukan sperma, bukan pipis ya kan. Kalau perempuan agak rancu karena penyebab-penyebab keputihan lain banyak. Ya, ketemunya apa aja, Dok? Ketemunya apa aja? Ini tadi ada 3 nih, apalagi HPV ya. Ya, HPV, kutil HPV itu kelamin. apa ya? HPV itu papiloma Human papilloma virus. Tapi udah ada vaksinnya kutil itu kan? kelamin. Oh, lain.
HPV itu vaksin untuk serviks. Jangan campur aduk. Oke. HPV itu adalah human papilloma virus. Variannya tuh banyak, ada puluhan. Oke. Nah, HPV yang umumnya menyebabkan lesi di kulit kita itu mulai dari kulit namanya verruca, itu tipe beda. Kalau di kelamin namanya kondiloma, tipenya beda lagi. Kalau yang untuk serviks itu tipenya beda lagi. Perlindungan terhadap HPV nih, mumpung Adel ngomong, itu biasanya adalah vaksin terhadap HPV tipe 6, 11, 16, 18. Sedangkan yang menyebabkan itu bisa ada puluhan tipe lainnya. Vaksin tadi untuk perlindungan terhadap kanker serviks. Oke. Jadi 16, 18 yang terutama. Kalau orang sudah pernah ada kondiloma atau ada kutil-kutil, vaksinnya jangan ambil yang komplit, jangan yang 6, 11, 16, 18. Karena 6 dan 11 kemungkinan dia udah punya antibodi karena dia udah pernah kena kutil. Paham? Jadi dia kalau mau vaksin yang 16, 18 aja ada yang jual. Nah, tapi kalau ngomongin itu tuh hal lain. Jadi kadang-kadang orang suka campur aduk. Intinya di kelamin itu kalau kita bilang infeksi menular seksual, jadi keluhannya bisa keluar cairan-cairan atau bintil-bintil nih dok, atau sariawan-sariawan. Kalau cairan-cairan yang tadi dok, gonore, chlamydia, infeksi yang non spesifik lain dengan bakteri-bakteri, termasuk jamur pun bisa dalam kasus-kasus ini. Tapi kalau mau yang lain yang bintil-bintil, nah itu biasanya ada yang namanya kutil kondiloma. Itu yang HPV tadi. Itu biasanya udah definitely menular seksual. Pasti menular ya. Kalau ketemu 4 ini pasti menular pasti ya. Ada lagi dok, molluscum. Oh, molluscum contagiosum. Iya, molluscum contagiosum ini kayak bintil-bintil putih, modelannya kayak komedo bisul gede. kecil tapi nggak sembuh-sembuh. Ada di situ bintil-bintil. Kalau cowok di luar. Kayak jerawat. Kayak kecil. komedo gede tapi di situ. Nah itu udah most tapi likely. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ya itu udah kemungkinan besar adalah infeksi menular seksual. Tapi itu nggak ganggu sama sekali ya? Ganggu dong dok, posisinya. menularkan ya. Iya. Okay. Lalu yang ada lagi yang sariawan-sariawan gitu dok, herpes. Oh herpes, itu juga jelas gitu, penyakit ya. Udah. Kalau itu 6 tadi sudah jelas nggak ada lagi obat, bukan nggak ada obat, maksudnya nggak ada alasan lah, sudah pasti karena infeksi menular seksual. Bisa tidak juga sih dok. Contoh nih dok Anda ya. membuka peluang untuk laki-laki di luar sana menangkis. Soalnya dok gini. Nanti kalau kayak gitu nanti kan kita ngomong harus berdasarkan keilmuan. Dok ada misalnya contoh nih herpes. Bisa ditularkan lewat barang yang dipakai bersama-sama. Oke. Barang yang basah, contoh handuk basah, tapi dalam waktu dia cuma hidup 30 menit di situ. Nah, bayangkan dalam kondisi bagaimana di kelamin kamu pakai handuk basah bekas orang dalam waktu 30 menit orang itu juga habis kena. Nah, yo. Handuk basah siapa coba? Herpes. Handuk basah yang ya kan? Kalau yang lain bisa nggak? Nggak bisa. Kecil kemungkinan tapi ada bisa. Ada bisa. Betul. Berarti 5 tapi tadi kecil fix sekali selingkuh. dok kemungkinannya kayak kurang dari 5% gitu loh dok. Tapi bisa. Betul. Tapi siapa yang menggunakan anduk basah bekas korban dalam keadaan basah langsung dipakai juga? Tapi aku pernah loh punya pengalaman satu kayak gitu pasien, teman akrabku. Teman akrabku banget lah kayak gitu ya. Dia cerita dengan aku bahwa dia kena herpes. Dia bilang dengan suaminya mati-matian enggak. Mati-matian enggak, tapi dia nggak percaya. Ya kalau ditembak ke aku juga bilang aku juga nggak percaya. Aku lebih percaya dengan lab, aku lebih percaya dengan apa yang kulihat kayak gitu ya. Dengan artinya ya memang herpes, dari penyakitnya memang herpes gitu dok. Mungkin nggak? Itu kemungkinan 30 menit pakai anduk basah itu kecil dok. itu. Dokter Karena enggak, itu sering terjadi juga dalam praktek. Pasien bisa ngotot kan gitu. Ya artinya itu sesuatu yang kita kadang-kadang ada bagian yang kita nggak bisa make sure. Kalau saya bilang pasti, saya bisa salah loh dok, bisa dituntut karena secara keilmuan mungkin terjadi. Kalau HPV juga sama. Bisa jadi juga. Bisa, tapi ya itu dok. Misalnya siapa sih pacarnya pengobok-ngobok pakai anduk basah yang bekas ada kutil di situ, terus kita pakai. Siapa pakai anduk basah bekas orang dalam waktu habis terkontaminasi, kan jarang zaman sekarang. Oke, dok kalau misalnya nih kita lagi keputihan ini, boleh nggak sih sebenarnya berhubungan seksual? Ya, jangan dong. Kalau keputihan yang ada patologi sebaiknya jangan. Biar gimana pun kan ada resiko menularkan. Oh gitu. Iya. Kalau yang cuman bening biasa. Makanya yang jadi problem kenapa? Tadi balik ke titik awal dok. Orang banyak kok yang gak ngeh bahwa dirinya keputihan. Gimana mau mencegah tidak berhubungan? Nah itu. Orang gak ngeh kalau dia keputihan. Jadi hajar aja ya kan? Iya. Ya gitu.
Jadi memang sebaiknya kalau keputihan ya jangan berhubungan dulu. Tidak berhubungan. Iya, tapi kalau misalnya berhubungan menular nggak pada laki-lakinya? Biasanya begini dok, sama seperti kita kan pada umumnya dok ya. Kita punya daya tahan tubuh, kita punya perlindungan, punya barrier gitu ya dok ya. Kalau sekali terus kemudian juga gesekan gak terlalu dahsyat. Terus udah gitu juga memang kebetulan jumlah bakteri atau virus itu tidak banyak. Ya mungkin ada kemungkinan ya tidak muncul. Atau bisa saja menjadi carrier sifatnya. Namun kenapa lu jangan sering main lu. Karena apa? Dengan sering berganti pasangan, bakterinya beda nih. Bakteri Adel, bakteri Dok Richard, bakteri saya udah beda-beda semua. Campur mantap. Terus kemudian beda-beda bakteri itu begitu bercampur, maka nanti akan menumbuhkan bakteri-bakteri lainnya. Kawin, lahirlah bakteri lain. Jadi bermutasi. Nikah punya anak. Pokoknya di situ. Iya itu jadi campur aduk. Apalagi terutama kalau kita bermain sembarangan, maka orang yang menjadi sumbernya ini ketika berganti-ganti pasangan, apalagi mohon maaf dalam tanda kutip yang memang open BO atau apa gitu kan, itu kan artinya orang tersebut berkontak dengan banyak orang. Berarti dia udah menjadi cikal bakal atau menyimpan begitu banyak bakteri yang nanti bisa saja mix dengan saat kita berkontaminasi betul gitu, bercocok tanam itu terjadilah pertumbuhan bakteri baru dan kita jadi terinfeksi dan kita pun tertular gitu. Oke, ada pertanyaan dok. Kayak mana kalau misalnya nih untuk mencegah penularan tersebut dengan menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan kondom, apakah itu efektif? Boleh, lumayan daripada nggak pakai ya. Kondom itu perlindungannya kan 90% katakanlah ya, 90-99% tergantung tipe kondomnya. Nah tetapi memang kondom itu tidak memastikan, maksudnya ada juga kan kasus-kasus orang punya kondom, pakai kondom tapi tetap misalnya jadi hamil, ada kan gitu ya. Kondomnya bocor itu dok. Iya, kan namanya kondom kan itu juga karet, rubber. Kalau gesekannya ekstrim, kalau kebetulan pas bukanya juga cepet-cepet buru-buru kerobek, kena kuku dikit gitu, artinya nggak full terproteksi gitu ya. Tapi ya pada prinsipnya dengan menggunakan kondom tentu akan lebih memberikan proteksi dok. Lebih efektif. Betul. Tapi ya seringkali kan pada banyak yang katanya nggak mau karena kurang nikmat, kurang enak, betul. Kan bisa dicari yang super tipis ya dok ya, 0,0000 itu kan. Ada guys, ya ultra kan? thin. Gitu. Benar, bisa dicari yang super 0,000 itu ada yang paling supaya tipis setipis mungkin gitu. Oke. Mau tanya, ada nggak dok ciri-ciri dari yang nampak di luar kalau orang ini tuh kena infeksi menular seksual? Widih, kalau dari luar biasanya enggak. Sama sekali. Kecuali pasien-pasien dengan infeksi berat seperti sifilis mungkin. Atau stadium 2, stadium 3 ya. Betul, atau dengan HIV. Sifilis stadium 2 itu adalah satu kondisi yang kita bilang the greatest imitator. Dia cuma klinisnya aneh banget, kayak orang cuma flu biasa. Flu? Ya terus kadang-kadang ada merah-merah di telapak tangan. Jadi orangnya kayak sehat tapi di telapak tangan sama telapak kakinya ada bulat-bulat merah nih, kita bilang roseola sifilitica. Begitu ada kenapa sih tangan lo bintik-bintik merah? Wah curiga nih. Apalagi orangnya modelnya gimana gitu kan. Ya kan bukan cacar. Kalau cacar kan ada demam di badan-badan penuh. Ini cuma telapak tangan telapak kaki misalnya bintik-bintik gitu. dok. Iya, merah. Iya. Lihat ya sekarang kalau salaman kenalan sama orang dilihat tangannya. Ya. Jadi kalau pada kasus-kasus itu ya biasanya apalagi kalau termasuk HIV pun saat ini karena pengobatan sudah banyak dan bisa diberikan oleh pemerintah gratis, ya itu hal yang baik ya dok. Jadi HIV gratis ya? Kalau untuk Setahu pengobatan ada pos-pos tertentu klinik yang diizinkan untuk mengambil obat secara rutin dan gratis, disupport pemerintah dok. Gitu. Jadi itu bisa minum obat jangka panjang gitu. Asal nggak malu datangnya biasanya gitu. Cuek aja kalau yang udah dok, ada keputihan saat hamil, apakah harus diobatin? Kalau keputihan saat hamil, kalau sedikit nggak apa-apa. Aku dikasih tapi kalau gitu, misalkan memang banyak sampai ganggu, sampai becek banget, basah banget, terus jadi gatel, biasanya akan diberikan obat, bukan yang diminum tapi dimasukkan ke dalam vagina dok. Dimasukkan ke dalam vagina supaya dibersihkan di situ, ntar keluar biasanya gitu. Oke, dok, ini ada banyak orang yang mengobatin sendiri. Iya. Malah ada pasien unik dok. Saya bilang katanya ada keluar keputihan, putih gumpal-gumpal dari dalam. Kamu tahu dari mana? Saya korek dok. Korek apanya? Itu dalamnya saya korek. Oh pakai apa? Pakai tangan dok.
Jadi dia korek ke dalam, dia keluarin ternyata ada putih-putih gumpal. Itu ada loh pasien yang melakukan hal tersebut karena mau ngebersihin. Ya saya bilang di satu sisi itu awareness dia untuk membersihkan tubuhnya, tapi di sisi lain tentu bukan hal yang wajar dilakukan. Nah, ngobatin keputihan nih caranya macam-macam nih, Dok. Biasanya mulai dari pakai ramuan-ramuan ya, Dok ya, cairan-cairan ya, Dok ya. Katanya ratus tuh di salon-salon gitu kan bilang, "Iya ini buat mengobati keputihan." Ya, kalau ratus itu kan duduk di asap. Kalau keputihan kan basah prinsipnya, anyep-anyep. Kalau kita duduk di asap, ya jadi kering. Sensasi keringnya ada, tapi biasanya pas dibuka mah di dalam vaginanya masih banyak Tetap aja. keputihan aja. Betul. Berarti ratus itu tidak mengobati jadi bikin keputihan. kayak kering-kering sementara, tapi nggak ngobatin. Sensasi kering aja ya, Dok. Betul. Jadi nggak jadi becek, nggak keluar keputihannya, kesannya gitu. Kesannya sembuh padahal Kalau kayak tidak. beli obat-obat yang dimasukin ke dalam vagina itu masuk obat keras atau obat Iya yang bebas dok, dibeli? iya dok, bukan obat bebas pasti, itu harus dengan resep. Obat dengan resep ya. Betul dok, biasanya kan isinya kan memang obat kan, nistatin, metronidazol dan lain-lain, nggak boleh dibeli bebas. Kalau ada influencer, Dok. Contoh nih. Amit-amit ya Allah. Misal aku kemarin waktu hamil dikasih kayak ampul agak panjang gitu buat keputihan. Itu ampuh langsung dipakai sekali langsung Ampul hilang. atau tablet? Ampul. Sorry kayak pelototan odol terus ada. Iya. Oh iya, kayak itu gitu. namanya ovula. Jadi itu. kayak kapsul tapi memang untuk dimasukkan ke dalam vagina. Memang itu boleh. Itu kan kamu dengan petunjuk dokter gak? Iya dokter. Iya dong. SPOG dong. Iya dong pasti. Nah itu kan aku dapat dari dokter. Pas aku pakai manjur banget, sekali pakai langsung hilang, habis itu besoknya nggak lagi. Iya. Terus karena aku ngerasa wah ini manjur di aku nih, aku share lah di sosial media aku buat teman-teman yang keputihan, kalian bisa pakai ini. Nah gimana tanggapan dokter kalau ada influencer yang gitu? Jangan dong. Nggak boleh ya Jangan, dok? nggak boleh. Karena satu, tidak setiap keputihan itu kasusnya sama. Orang yang punya problem, dia akan berusaha mencari solusi. Karena dia kadang-kadang desperate, dia nyama-nyamain. Kayaknya gue sama deh, kayaknya itu deh. Nyama-nyamain karena ngegampangin supaya gimana nih orang gak ada solusi, dia nyama-nyamain. Padahal kadang-kadang gak sama. Dan dengan obat itu kadang-kadang bukan membuat lebih baik dan tidak tepat sasaran. Malah ntar dimasukin, diobok-obok, dikasih bakteri macam-macam, malah resisten terhadap antibiotik. Wah, malah repot, kesian. Jadi nggak boleh gitu Nggak boleh ya. Del, kesian dokternya Jangan, nggak Del. laku. Aku Kesian ngasih tuh. tahu dong. Enggak dong. Jangan ya, apalagi Enggak. area-area kewanitaan. Pokoknya harus resep dokter kayak Iya, gitu. Pergilah iya. ke dokter kalau keputihan. Berarti Betul. apa Intinya nih? dari tadi kan pertanyaannya adalah itu obat atau bukan. Tadi kan aku ngomong kan obat keras atau bukan. Kalau itu obat keras, maka aku pun juga nggak akan kasih edukasi di sini bagaimana cara penggunaannya. Betul. Karena itu balik lagi ke dokter. Yes. Silakan kalian cari dokter. Tapi kalau misalnya itu bukan obat keras yang bisa dibeli, ya seperti antangin atau seperti minyak kayu putih Iya, gitu kan, iya. maka kita akan Diusap-usap hilang. kasih tahu nih kayak gimana Iya. caranya gitu. Jadi bagi kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, kalian silakan lihat kalian ada di keputihan di mana dan di level berapa. Betul. Kalau misalnya kalian sudah obatin kemana-mana nggak bisa sembuh, datang ke SPKK ya dok ya. Betul. Atau enggak langsung ke SPKK nggak sih dok? Jangan datang ke Iya. orang pinter ya. Wah, betul. itu yang ada di- betul. Nah, jadi memang suka salah persepsi ke dokter. Sebenarnya dokter Diapain, SPKK. Del? Enggak. Dia apain Del? Disembur. Disembur. Jampe-jampe. Ih, Ya ngeri, ah. disembur. Ih, malah Ibu, nanti jari terjadi yang saya ini tidak. ya. Ih, aduh, geli banget. Kalau masuk keputihan ibu sembuh katanya. Geli banget gak Memang sih? harus seperti itu kan Bu. Iya, jangan mau loh. Tuh kayak gitu ada Panas loh yang ya. begitu. Ih, Ada pula yang goblok gendam. mau ya. Iya. Ah, Ibu mau gila. keputihannya bersih bu? Bu mau dicuci harus pakai punya saya. Ini sakti dari ini sudah Aduh, dijampi-jampi. Karena rudal saya Iya, itu rudal canggih saya. gitu ya. Pokoknya mesti ke SPKK atau SPDVE namanya sekarang kan dok. SPDVE. SPDVE ya. Suka pada ke dokter obgyn kandungan karena perempuan suka pada takut gitu. Padahal sebenarnya ke dokter SPDVE bisa. Itu. Oke, Langsung thank ke you dokter Dokter aja. Kardiana. Thank Mau you tanya juga. lagi Del? Nanti dok. Di balik layar. Iya. Thank you Dokter Kardiana sudah Thank datang you ke juga, sini. Dok. Terima kasih, Mudah-mudahan Dok, kalian udah tercerahkan. Amin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yes.